Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar guys? Perkenalkan, saya Muhammad Rizal Fadilah dari PPG Prajabatan PGSDB. Di sini saya akan mempresentasikan atau mereview sekilas tentang filosofi dan konsep dasar PTK. Nah, untuk outline atau pembahasan kali ini, yang pertama kita akan membahas tentang filosofi PTK. The second one is definisi PTK. Kemudian dilanjutkan oleh hakikat PTK, and the next steps I have model PTK, and the last it has procedure of PTK. Kita mulai dari filosofi PTK. Filosofi PTK atau penelitian tindakan kelas berasal dari kata penelitian, tindakan, dan kelas. Penelitian bisa diartikan oleh kegiatan mencermati objek, dan sedangkan tindakan we are talk about aksi dalam rangkaian kegiatan, dan kelas adalah sekelompok orang dengan ilmu yang sama. Di sini kita akan membahas 4 filsuf dari penelitian tindakan kelas. Yang pertama adalah menurut John Dewey. John Dewey menerapkan penelitian tindakan untuk tingkat di jenjang pendidikan. Kemudian dia memandang kelas sebagai komunitas yang demokratis. Dan juga pendidik harus memperhatikan refleksi dan perbaikan pada pengajaran. Dan yang kedua adalah filosofi PTK menurut John Collier. John Collier said, PTK is komunitas pendidikan kalangan untuk suku di Indian dan Amerika Serikat. Dan dia menjelaskan bahwa PTK adalah suatu bentuk penelitian tentang kebutuhan khusus bagi masyarakat lokal. Dan yang ketiga adalah menurut Goodwin. Goodwin menjelaskan bahwa PTK harus menyelesaikan masalah sosial yang menerapkan strategi penelitian tindakan sebagai suatu metodologi. Dan kemudian adanya atau dibutuhkan kolaborasi untuk penyelidikan kelompok yang menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Dan yang terakhir adalah filsuf menurut Lawrence Steinhaus, mendorong suatu guru atau mengutamakan guru sebagai peneliti. Nah, berkat penelitian ini, penelitian tindakan Lawrence Steinhaus semakin populer di daerahnya, yaitu di Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, dan salah satu contoh lagi adalah di Kanada. The second one is pengertian PTK. Pengertian PTK adalah atau penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilaksanakan guru melalui refleksi terhadap kegiatan pembelajaran, kegiatan mencermati aksi serta kondisi baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Penelitian tindakan kelas ini tentunya bersifat praktek sosial, yaitu untuk ke arah suatu proses peningkatan yang diikuti oleh penemuan yang sistematif, reflektif, partisipatif yang telah ditentukan oleh peneliti atau pelaksana. Penelitian tindakan kelas tentunya bertujuan untuk menguji praktik pendidikan secara sistematis dengan menggunakan teknik tertentu berdasarkan asumsi,
penyelenggaraan pendidikan menjadi lebih baik dan efektif. Nah, untuk tujuan PTK tadi sudah saya jelaskan. Lalu kemudian adalah manfaat dari PTK. Manfaat PTK yang pertama adalah manfaat untuk guru. Manfaat untuk guru adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran dan berperan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilannya kepada siswa. Dan yang kedua adalah manfaat bagi siswa untuk mengetahui kesalahan dalam proses belajar dan menjadikan keaktifan dalam proses pembelajaran, baik itu dalam diskusi, kerja kelompok, maupun kegiatan penugasan yang bersifat praktek. Kemudian adalah manfaat untuk sekolah. Nah, pemanfaat untuk sekolah sendiri adalah untuk agar berfungsinya prasarana dan sarana di sekolah, dan tentunya bisa menambah lingkungan yang lebih baik. The next is hakikat PTK. Hakikat penelitian tindakan kelas. Hakikat penelitian tindakan kelas itu ada 3, yaitu dilakukan oleh guru melalui refleksi atau evaluasi kegiatan pembelajaran. Mungkin bisa dalam soal, laporan, ataupun soal untuk refleksi diri baik untuk murid. Yang kedua adalah lebih menekankan pada praktek sosial. Praktek sosial sebagai contoh adalah penelitian untuk gotong royong, menemukan pemecahan masalah, dan yang kemudian adalah menghasilkan temuan-temuan baru yang sistematis, reflektif, dan partisipatif, yang tentunya akan dilaksanakan pada tindakan lebih lanjut. The next one is model PTK. Di sini saya akan membahas dua model penelitian tindakan kelas menurut Kurt Lewin, dan yang kedua menurut John Olliott. Yang pertama adalah menurut Kurt Lewin. Kurt Lewin menekankan pada pertama, yaitu planning dari sisi kiri. Planning artinya perencanaan. Dan yang kedua adalah observing adalah penelitian, dan yang ketiga adalah action atau acting, pelaksanaan, dan yang terakhir ditutup oleh reflecting atau evaluasi, refleksi. Kemudian the second is from John Olliott. Model PTK menurut John Olliott. John Olliott membagi menjadi 2 siklus. Yang pertama adalah siklus 1. Siklus 1 diawali dengan perencanaan. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan. Dan yang 3 adalah pengamatan. Dan yang keempat adalah refleksi. Nah, kemudian ada pada siklus 2 itu tidak jauh berbeda. Jadi di sini John Olliott itu melakukan penelitian tindakan kelas paling efektif adalah 2 kali ya. Nah, kita balik lagi ke siklus 2. Jadi siklus 2 ini adalah tidak begitu jauh dengan siklus pertama, yaitu tahap pertama adalah perencanaan, lalu pelaksanaan, yang ketiga adalah pengamatan, dan yang terakhir sama seperti siklus 1 tadi adalah refleksi. Dan kemudian ada lagi model PTK tambahan, yaitu menurut Chemis and McTaggart. They said bahwa model
penelitian tindakan kelas juga mengalami siklus 1 dan siklus 2 dari berencana, dari pengamatan, refleksi, dan tindakan. Kemudian di sini pembahasan terakhir saya adalah tentang prosedur PTK. Oh, sebentar. Sebelum masuk ke prosedur PTK, perlu kita ketahui bahwa model yang dikemukakan oleh Chemis and Max Negard ini merupakan pengembangan lanjutan dari model Kurt-Lewin yang secara mendasar tidak ada peta perbedaan dari prinsip antar keduanya. Dan model ini paling banyak dipakai karena mudah dipahami. Kemudian kita kembali kepada prosedur PTK. Di sini ada 2 siklus. Yang pertama adalah penetapan fokus permasalahan, yaitu dari perencanaan. Kedua, perencanaan tindakan. Ketiga, ada pelaksana tindakan. Yang keempat adalah pengumpulan data. Pengumpulan data bisa dari pengamatan atau observasi. Kemudian ditutup oleh refleksi. Refleksi ini bisa terbentuk dalam analisis dan interpretasi, dan sebagai tambahan adalah perencanaan tindak lanjut. Oke, sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.